Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nur Khairiyah. Di sini saya akan sedikit bercerita yang cerita dongeng anak yang berjudul Si Cantik dan Si Buruk Rupa yang Romantis. Pada suatu hari di sebuah istana, saat sebuah pesta yang sangat meriah sedang berlangsung, tiba-tiba ada seorang nenek tua yang meminta bantuan pada seorang pangeran. Nenek tua ini memohon agar dirinya diperbolehkan untuk berteduh sementara karena di luar sedang turun hujan yang sangat deras. Nenek ini menawarkan setangkai bunga mawar merah sebagai tanda terima kasih. Namun ternyata sang pangeran tidak mengizinkan nenek itu untuk berteduh di istananya yang sangat megah. Ia justru langsung mengusirnya tanpa berpikir panjang. Nenek itu pun kesal dan mengutuk sang pangeran menjadi buruk rupa dan pelayan-pelayan di rumahnya diubah menjadi perabot rumah tangga. Selain itu, sang nenek juga menghapus memori orang-orang yang ada di sekitar tentang istana itu. Kemudian sang pangeran dan pelayannya sangat terkejut. Sang nenek lalu berkata padanya, "Kamu bisa berubah seperti semula jika ada orang lain yang mencintaimu secara tulus sebelum musim gugur tiba. Kalau kamu tidak bisa menemukannya, kamu dan pelayanmu akan seperti ini selamanya." Beberapa waktu kemudian berlalu, ada seorang pedagang yang tersesat di sebuah hutan dan ia mencari perlindungan untuk berteduh dari badai. Pedagang ini menemukan sebuah istana yang sudah tidak terawat dan sudah kosong. Saat ia berteduh, ia menemukan setangkai bunga mawar yang sangat cantik. Ia pun berniat untuk membawa pulang untuk diberikan kepada anaknya yang bernama Bele. Saat sang pangeran mengetahui bahwa bunganya telah diambil, ia tentu saja menjadi murka dan ia pun menangkap serta menawan pedagang itu. Di desa, Bele sangat khawatir karena ayahnya tidak pulang selama berhari-hari. Akhirnya, Bele pun pergi untuk mencari di mana ayahnya. Saat Bele sedang mencari ayahnya, ia tersesat sama seperti ayahnya sebelumnya. Bele menemukan istana yang sudah kosong dan tidak terawat itu. Di dalam sana, saat Bele sedang berjalan-jalan dan masuk ke dalam sebuah ruangan, ia tidak sengaja bertemu dengan ayahnya. Tentu saja, Bele saat itu saat itu segera ingin membebaskan ayahnya, tapi tiba-tiba sang pangeran muncul dan segera menghentikan mereka. Bele pun mengusulkan agar ia membebaskan ayahnya dan ditukar oleh Bele yang tinggal di istana. Sang pangeran pun menyetujui usulan Bele tersebut. Kemudian di hari berikutnya, saat Bele sedang berjalan-jalan mengelilingi istana, ia tidak sengaja memasuki ruangan terlarang. Di ruangan itu ada setangkai bunga mawar merah dan Bele memetiknya. Saat sang pangeran mengetahui itu, ia sangat marah dan mengusir Bele dari istana itu. Bele pun pergi dengan sedih di malam hari. Di perjalanan pulang, Bele dicegah oleh segerombolan serigala. Di saat tersudut dan akan dimangsa, sang pangeran datang dan menyelamatkan Bele. Ia pun terluka parah, tercakar, dan digigit segerombolan serigala. Kemudian, sang pangeran dirawat dengan penuh perhatian oleh Bele di istana. Saat itu juga Bele dijamu oleh para pelayan istana yang sudah berubah menjadi perabot rumah tangga. Di saat yang bersamaan, ayah Bele di desa meminta tolong pada warga yang lain untuk membantunya membebaskan anaknya yang sedang menjadi tawanan seorang monster di istana. Seorang lelaki yang bernama Gaston, orang yang menyukai Bele, menganggap ayahnya sedang mengada-ngada dan gila. Ia justru memasukkan ayah Bele ke dalam rumah sakit jiwa. Namun, Gaston tetap pergi ke istana untuk mencari Bele. Saat ia pergi ke istana, ia berhasil menemukan Bele. Dan ia justru ingin merusak istana dan berkelahi dengan sang pangeran. Sang pangeran pun tertembak oleh Gaston dan ia terjatuh dan terkapar. Tidak lama setelah Gaston merayakan kemenangannya, ia malah tertimpa runtuhan dan terkubur. Bele pun segera berlari mencoba menyelamatkan sang pangeran. Ia merasa sangat kasihan dan sedih. Bele meneteskan air matanya dan ia berkata padanya bahwa ia sangat menyayangi dan mencintai sang pangeran.
Tiba-tiba keajaiban terjadi. Kutukan yang diberikan pada sang pangeran pun menghilang. Sang pangeran dan para pelayannya pun berubah menjadi manusia seperti semula. Sedangkan Belai dan sang pangeran menikah dan hidup bahagia selamanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.